Tidak. Sementara Bapak menjabat sebagai Menko Polhukam dan Bapak juga adalah seorang calon wakil presiden, dan Bapak menerima kelompok masyarakat yang datang kepada Bapak berbicara tentang wacana pemakzulan presiden. Pertanyaan saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang masih menjabat hingga hari ini, dan presidennya adalah Insinyur Haji Joko Widodo, punya malu nggak Bapak? Silakan berkompetisi, tetapi saya mau ingatkan kepada kalian, kalau ada yang sempat berpikir, apalagi sampai mewacanakan pemakzulan terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ketahuilah, saya pertegas lagi, ketahuilah bahwa ketika ada percobaan pemakzulan Presiden Jokowi, disitulah kalian akan melihat ganasnya kemarahan rakyat. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kemarin dulu ya, itu merupakan gejala daripada apa yang saya sampaikan. Jadi ada sekelompok orang, saya pikir tidak perlu saya menyebut nama organisasinya, ya. Intinya ada sekelompok orang yang mendatangi Menko Polhukam, ya, bertamu ke Menko Polhukam, bertemu dengan Pak Mahfud MD untuk, jadi tanpa babi bu, langsung membicarakan tentang wacana pemakzulan Jokowi. Yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Menko Polhukam Pak Mahfud MD, saya Kristianto Yen Oni, salam hormat untuk Pak Mahfud MD. Saya hanya seorang rakyat biasa, rakyat jelata Pak Mahfud. Yang ingin saya sampaikan kepada Pak Mahfud gini, Pak Mahfud ini kan masih menjabat sebagai Menko Polhukam, ya kan? Nah, di sisi lain Pak Mahfud juga seorang cawapres, calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo. Nah, seingat saya Pak, kalau kita mau bertemu, berjumpa, jangankan kepada oknum, berjumpa dengan oknum pemerintahan Pak, jangankan bertemu dengan menteri tertentu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama pun ada protokolnya Pak. Jadi saya yakin berjumpa dengan Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, ada protokolnya Pak. Tentu saja ada surat, dan surat itu telah ditanggapi oleh Bapak, baru kemudian Bapak menerima kelompok masyarakat tersebut. Saya yakin Pak, nggak mungkin masyarakat berjumpa dengan Bapak tanpa ada satu protokoler yang dijalani, tanpa ada satu protokoler yang dilalui. Ada protokolnya. Nah, pertanyaan saya begini Pak, ketika ada kelompok masyarakat yang bersurat kepada Bapak bahwa mereka akan berjumpa, mereka ingin berjumpa dengan Bapak, membahas terkait wacana pemakzulan Presiden Jokowi, kok Bapak terima gitu loh? Ada apa Pak? Jangan membodohi masyarakat Pak. Kami sudah cukup paham dengan sistem kekuasaan negeri ini. Bapak pikir masyarakat sudah terlalu bodoh sehingga tidak mengerti ini? Saya tahu Bapak
dalam tanggapan Bapak menanggapi mereka, Bapak katakan bahwa berbicara tentang pemakzulan itu adalah ranahnya DPR, ranahnya partai politik. Saya mengerti, saya tahu Bapak telah mengatakan itu sebagai tanggapan dari Kemenko Polhukam. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Bapak menerima mereka? Kan saya sudah bilang ada protokol yang mereka lalui, dan tentu Bapak tahu maksud dan tujuan mereka berjumpa dengan Bapak. Etis nggak? Elok tidak? Sementara Bapak menjabat sebagai Menko Polhukam, dan Bapak juga adalah seorang calon wakil presiden, dan Bapak menerima kelompok masyarakat yang datang kepada Bapak berbicara tentang wacana pemakzulan presiden. Pertanyaan saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang masih menjabat hingga hari ini, dan presidennya adalah Insinyur Haji Joko Widodo, punya malu nggak Bapak menerima kelompok masyarakat yang datang dengan tujuan membicarakan pemakzulan presiden? Bapak punya malu tidak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, saya pikir mungkin akan lebih menarik simpatik masyarakat kalau Bapak kembali mengusik terkait dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun. Saya pikir itu akan lebih menarik simpatik rakyat terhadap Bapak. Itu akan membuat rakyat lebih mengagumi Bapak. Saya pikir itu akan lebih memungkinkan rakyat memilih Bapak di Pilpres nanti. Yang saya sesali adalah ketika Bapak dipilih sebagai calon wakil presiden, pendamping Pak Ganjar Pranowo, taring Bapak hilang. Bapak tidak punya power lagi. Bapak langsung kecut. Di mana taring seorang Mahfud MD yang sempat saya kagumi ketika Bapak dengan gagah beraninya berhadapan dengan para anggota DPR RI yang begitu garang. Bapak maju tak gentar mengusik dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun. Di mana taring Mahfud MD yang itu? Di mana kegagahan seorang Mahfud MD yang itu? Itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat saat ini. Itu yang kami nanti-nantikan saat ini. Dan kalau Bapak berani mengusik kembali dugaan pencucian uang 349 triliun itu, saya Kristianto Yenoni akan pilih Bapak. Pertanyaannya, Bapak berani tidak? Jadi saya berharap agar Bapak fokus kepada tupoksi Bapak sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, yaitu ketika Pak Ganjar Pranowo memberi nilai terhadap praktek penegakan hukum di era ini, Pak Ganjar Pranowo memberikan nilai 5. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak tidak menanggapi itu? Apakah Bapak tidak sadar bahwa saat ini yang punya power terkait penegakan hukum adalah Bapak sendiri? Apakah Bapak tidak menyadari itu? Jadi menurut saya, kalau hari ini Pak Ganjar Pranowo berkampanye menjual isu penegakan hukum, dan wakilnya sementara calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, maaf Pak, jangan jual kucing dalam karung kepada kami rakyat ini. Kami tidak terlalu bodoh untuk dibodoh-bodohi. Kami sudah cukup pintar untuk mengerti seperti apa politik ini. Saya pikir begitu. Itu untuk Pak Mahfud MD. Yang kedua, saya mau serukan kepada semua elit negara ini. Silakan, kita sedang berada di tahun politik, di masa-masa pesta demokrasi. Silakan berkompetisilah. Jika kalian memang punya niat
untuk mendatangkan satu perubahan atau satu kemajuan yang lebih baik untuk negeri ini, silahkan berkompetisilah dengan sehat, karena negara sudah menyediakan sarananya, yaitu pemilu. Silahkan berkompetisi. Kalau kalian benar-benar punya satu panggilan hati, idealisme, bagaimana membawa bangsa ini menuju kepada satu kemajuan yang lebih baik melalui jalur demokrasi. Silakan berkompetisi, tetapi saya mau ingatkan kepada kalian, kalau ada yang sempat berpikir, apalagi sampai mewacanakan pemakzulan terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ketahuilah, saya pertegas lagi, ketahuilah bahwa ketika ada percobaan pemakzulan Presiden Jokowi, disitulah kalian akan melihat ganasnya kemarahan rakyat. Saya pikir seperti itu. Ini tolong dicatat. Saya tidak bermain-main dalam berstatement ini. Apabila ada upaya-upaya pemakzulan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, pada titik itulah kalian akan melihat dengan mata sendiri ganasnya kemarahan rakyat. Saya Kristianto Yiloni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.